Halo guys, jadi di video kali ini saya akan membahas karir saya kedepannya bagaimana dan tujuan saya. Mumpung belum ada subscriber atau belum ada yang nonton cuma saya sendiri, jadi saya akan menumpahkan semua ide-ide atau semua tujuan saya ke dalam video ini. Jadi tujuan saya yaitu ingin bekerja ya, tapi bukan bekerja di dalam negeri. Saya ingin bekerja di luar negeri, teman-teman. Jadi setelah dari kemarin saya jarang upload ya, udah berapa hari itu, 3 hari atau 4 hari ya, saya belum upload lagi. Di situ saya sedang pusing-pusingnya, teman-teman. Saya sedang pusing memikirkan tentang karir saya untuk kedepannya itu bagaimana. Dan di titik itulah saya benar-benar merasa down dan benar-benar merasa bagaimana ya, merasa kayak hidup aku itu buat apa sih. Jadi saya merenung dan buat ngobrol dan buat makan pun saya nggak enak, guys. Jadi selama itu saya terlintas ya kepikiran buat bekerja di luar negeri. Jadi kenapa saya ingin bekerja di luar negeri? Karena ada sebuah sorry banget ya kalau ada suara-suara yang berisik, itu karena di sini lagi acara 17 Agustusan ya, acara karnaval di kampung saya. Karena di depan itu jalan ya, jalan buat lalu lalang motor, dan sekaligus itu buat jalan muter karnaval. Makanya mungkin agak ada suara berisik ya. Oke, lanjut, tadi sampai mana ya? Oh ya, tadi sampai terlintas di pikiran ya, kenapa saya ingin bekerja di luar negeri itu. Karena saya menemukan sebuah video ya, video TikTok ya sebenarnya. Karena saya sering-sering scroll TikTok. Situ saya menemukan sebuah video, yaitu ada sebuah komenan YouTube pokoknya yang katanya jika kamu masih muda, jika kamu masih muda, pergilah ke luar negeri atau explore ya gitu. Karena bekerja di Indonesia itu 10 tahun itu sama dengan 5 tahun di sana, atau bahkan 3 tahun di sana gitu. Dalam hal ini maksudnya adalah itu berbicara tentang finansial ya, pendapatan bekerja di Indonesia. Jadi kalau saya pikir-pikir juga ada benernya juga karena bekerja di Indonesia itu menurut saya terlalu banyak kualifikasi atau persyaratan ya. Dan contohnya saja, persyaratan itu memiliki pengalaman, yaitu penting juga sih, tapi bagaimana dengan orang yang baru memulai pengalamannya. Dan mungkin tinggi badan juga, kenapa harus menggunakan tinggi badan gitu untuk syarat sebagai masuk dunia kerja. Aku juga belum tahu alasannya kenapa di sini. Dan masalahnya lagi di sini itu pendapatannya itu sangat kurang banget, sangat pas-pasan jika ingin hidup
hidup yang biasa-biasa aja, mungkin ya it's okay lah di sini. Tapi saya memiliki sebuah impian dan cita-cita, ya, yaitu impian dan cita-cita mungkin di next video dah. Di sini kita bahas bekerja di luar negeri dulu ya. Jadi setelah saya membaca komentar itu, langsunglah saya mencari tahu atau mencari informasi di manapun itu. Saya cari informasi maupun di TikTok maupun di website. Saya terus mencari. Kemudian saya mendapatkan tawaran untuk bekerja di luar negeri di Korea, tapi harus melalui proses terlebih dahulu, yaitu ada lembaga pendidikan ya, kursus di tempat saya, yaitu kebetulan itu adalah punya kakak saya lembaga pendidikannya. Dan mungkin saya belum minat di negara tersebut ya, karena apa ya belum tahu juga sih alasannya, tapi saya belum masih keinginan untuk di negara tersebut, bekerja di negara tersebut. Dan saya ingin bekerja di negara mana guys? Saya ingin bekerja di negara Australia, Aussie. Mengapa saya ingin bekerja di sana? Yang pertama sih, itu kerja di sana itu harus ini ya, mempunyai visa work holiday visa. Sesuai namanya itu adalah visa liburan sambil bekerja, gitulah intinya. Sorry banget kalau ngomongnya agak belibet gini, karena saya mencerna di otak saya jadi asal ceplos gitu, tidak melalui teks ya. Saya mungkin menulis beberapa teks, yaitu di sini mungkin yang pertama, sini ada syarat-syarat kerja ya, ada syarat-syarat kerja. Jadi kenapa saya ingin bekerja di Australia itu karena menurut saya kehidupannya enak sih ya. Ya nggak tahu juga sih, dan juga pendapatannya juga gede, terus juga di sana itu dihargai ya, pekerja di sana itu sangat dihargai teman-teman. Ya saya tidak playing victim di Indonesia ya, di negara Indonesia ya, tapi ya kenyataannya ya emang begitu ya, pekerja di sini itu tidak dihargai teman-teman. Walaupun saya belum bekerja, tapi saya mendengar cerita-cerita dari orang-orang yang sudah bekerja. Kemudian akan bahas apa lagi ya? Oh iya, syarat kerja di Australia. Yang pertama itu adalah memiliki visa. Di sini saya sudah menyiapkan atau ingin di jalur mana saya akan memiliki visa, yaitu yang pertama jalur working holiday visa. Itu visa buat orang umum ya, orang umum. Jadi siapapun bisa lah bekerja di sana, tapi kalian harus mempunyai gelar D3 kalau nggak salah, apa D4 untuk mempunyai visa working holiday itu. Ada opsi lainnya dari working holiday visa itu, yaitu temporary skill shortage visa. Jadi visa ini menurut saya itu untuk pekerja yang sudah terampil atau pekerja yang sudah di bidangnya gitu. Dan syarat visa ini ya, syarat visa temporary skill shortage ini, yaitu harus mempunyai sponsor dari Aussie-nya. Harus mempunyai sponsor dari Aussie. Kenapa harus mendapatkan sponsor? Karena itu akan mudah mengajukan visa skill temporary skill shortage itu.
Terus apa lagi ya teman-teman? Oh ya, terus yang kedua itu mempunyai rekening bank di Aussie ya. Jadi kalian itu saya ya, karena saya ingin bekerja di sana itu. Ya, kalau kalian ingin bekerja ya silakan kalian mempunyai rekening bank Aussie ya. Jadi saya harus mempunyai rekening bank di Australia. Kalau di Indonesia itu kan seperti BCA, BNI dan lain-lainnya ya. Dengan minimal dana mengendap itu 50 sampai 60 juta, dan saya belum mempunyai dana sebesar itu. Dari mana saya mendapatkannya? Ya mungkin saya harus bekerja terlebih dahulu, mengumpulkan uang terlebih dahulu sebelum batas umur ya. Jadi di visa, balik lagi, jadi di visa working holiday ini mempunyai batas umur yaitu 30 tahun. Jadi misalnya saya bekerja di Indonesia itu 5 tahun, berarti masih tersisa 4 atau 3 tahun lah dari sejak saya lulus dari universitas. Sekarang saya masih semester 3 ya teman-teman. Jadi untuk perkiraan lulus lagi saya di umur 21 tahun ya kalau cepat ya gitu. Atau di umur 21 tahun atau di umur 20 tahun. 20 tahun. Jadi saya akan bekerja di Indonesia selama 4 tahun atau 3 tahun, atau mungkin saya membuka bisnis terlebih dahulu di sini. Setelah saya membuka bisnis dan sudah oke lah ya, saya akan bekerja di sana. Selama tabungan saya sudah terkumpul, maka saya cepat-cepat membuat visa itu, working holiday visa. Lalu yang ketiga itu mempunyai atau bukan mempunyai tapi menguasai menguasai bahasa Inggris. Yap, ini adalah hal terpenting buat saya jika ingin bekerja di Australia. So, saya ingin bekerja di Australia, maka mau nggak mau saya harus menguasai skill bahasa Inggris. Jadi untuk visa WHV ini, working holiday visa, itu harus memiliki nilai IELTS ya, atau skor rata-rata IELTS itu nilainya 4,5, baru kalian bisa mengajukan WHV ini. Lalu yang keempat itu memiliki tax file number. Syarat ini itu merupakan nomor pribadi yang harus kalian punya. Yang harus saya punya fungsinya itu untuk sistem perpajakan di Australia yang berguna untuk melakukan pembayaran pajak. Jadi saya harus mempunyai tax file number terlebih dahulu, atau saya akan membuatnya ketika saya sudah berada di sana ya teman-teman. Lalu apa yang harus saya lakukan jika saya ingin bekerja ke Australia teman-teman? Yang pertama itu jelas banget ya, apa teman-teman? Menguasai bahasa Inggris. Ya, menguasai bahasa Inggris. Kenapa ini ada hal yang terpenting? Karena ini merupakan bahasa keseharian di sana yang mungkin menggunakan bahasa internasional. Bagaimana cara saya bisa menguasai bahasa Inggris atau memperlancar bahasa Inggris saya? Yaitu saya akan belajar, itu tentu ya saya akan belajar dari platform seperti buku ya, platform offline-nya itu buku. Kalau online-nya mungkin saya menggunakan aplikasi Duolingo ya teman-teman. Dan untuk memperlancar bahasa Inggris saya mungkin lebih sering membaca ya
membaca teks atau membaca sebuah kisah-kisah yang berbahasa Inggris, ya itu untuk memperlancar bahasa Inggris saya. Di sini mungkin di video sebelumnya saya sudah belajar bahasa Inggris di dalam buku ini, namun saya tidak konsisten dan tidak disiplin, jadi nge-stuck. Semua di sini itu saya sudah agak lupa ya. Jadi mungkin saya akan pelajari buku ini lagi dan saya akan membuat episode setiap hari belajar bahasa Inggris. Jadi saya akan membuat episode satu hari belajar bahasa Inggris, apapun itu, walaupun sekecil apapun, yang terpenting saya itu setiap harinya belajar bahasa Inggris, teman-teman. Lalu apa yang harus saya lakukan lagi, yaitu 2, punya pengalaman kerja. Selain syarat-syarat tadi yang sudah disebutkan ya, kalian harus punya pengalaman kerja terlebih dahulu di negara asal, negara Indonesia ya. Jadi saya harus mempunyai pengalaman kerja, bisa berupa seminar atau bootcamp, bisa juga magang, bisa juga organisasi ya, itu optional, organisasi. Lalu yang ketiga ya, yang harus saya lakukan itu membangun portofolio. Jadi portofolio ini berguna untuk mengirim surat lamaran pekerja atau mengirim CV atau melamar di situs-situs online. Situs-situs online. Jadi saya sudah aktif di portofolio ini. Saya menggunakan platform dari LinkedIn ya, teman-teman. Lalu itu udah selesai ya yang harus saya lakukan. Jadi yang pertama itu jelas menguasai bahasa Inggris, yang kedua punya pengalaman kerja, yang ketiga itu membangun portofolio, teman-teman. Lalu yang terakhir itu ketika saya sudah menguasai itu, saya akan memikirkan pekerjaan apa sih yang akan saya lakukan di Australia. Yaitu yang pertama adalah menentukan pekerjaan ya. Jadi menentukan pekerjaan itu juga agak bingung ya, pilih-pilih ya. Jika mungkin saya kalau sudah di sana saya tidak akan pilih-pilih pekerjaan, teman-teman. Yang penting saya masuk dulu kerja, entah itu suka atau tidak saya akan lakukan terlebih dahulu. Di sini mungkin saya sudah memilih ya 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun saya ini sudah mengatakan tidak pilih-pilih, tapi mungkin ini referensi saja buat saya. Yaitu yang pertama pertanian, terus perkebunan, lalu ada crew event, lalu ada barista dan karyawan jangka pendek. Itulah yang menjadi referensi saya untuk bekerja di sana. Walaupun entah nantinya saya di sana keterima sebagai apa, misalnya sebagai cleaning service ataupun kasir ataupun lainnya, saya akan tetap terima, teman-teman. Lalu persiapkan surat lamaran ya. Jadi dari portofolio tadi kalian rangkum atau jadikan sebuah CV ya. Jadikan sebuah CV, lalu kalian bisa kirim ke email perusahaannya langsung ya. Kirim email ke perusahaannya langsung atau juga melalui situs lowongan kerja online ya. Kalau situsnya apa ya? Saya agak lupa juga. Apa ya, saya sudah pernah diberitahu, saya lupa. Oke, mungkin itu masalah yang masih lama yang harus saya pikirkan. Jadi mungkin itu saja ya video kali ini. Jadi kesimpulannya yaitu saya ingin bekerja ke Australia
ke Australia, dan ini adalah sebuah bukti bahwa saya itu mulainya dari nol. Bahasa Inggris saya jelek nilainya, terus tidak punya pengalaman kerja dan masih status sebagai mahasiswa, dan ini sebuah bukti perjalanan saya ke Australia. Dan saya yakin 5 tahun atau 3 tahun saya akan pastikan sudah di sana, teman-teman. Oke, mungkin itu saja video kali ini, dan kalian tetap simak progres saya untuk bekerja ke sana. Oke, see you, bye bye.